Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, dua tempat kudus. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ibrani 8 ayat 5. Hanya inilah tempat kudus yang pernah berdiri di atas dunia ini. Yang mengenai hal itu Alkitab memberikan keterangan. Inilah tempat kudus yang Rasul Paulus katakan tempat kudus perjanjian yang pertama. Tetapi apakah perjanjian yang baru tidak mempunyai tempat kudus? Kembali membuka buku Ibrani, para pencari kebenaran menemukan bahwa keberadaan tempat kudus yang kedua atau tempat kudus perjanjian yang baru tercantum dalam kata-kata Rasul Paulus yang telah dikutip, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Dan penggunaan kata juga memberi kesan bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah menyebutkan tempat kudus. Kita buka kembali kepada permulaan pasal sebelumnya. Akan kita baca, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Disinilah dinyatakan tempat kudus perjanjian baru. Tempat kudus perjanjian yang pertama didirikan oleh tangan manusia, dibangun oleh Musa, dan yang kedua ini didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Di tempat kudus perjanjian yang pertama, imam-imam dunia menjalankan upacara-upacara, sedangkan pada tempat kudus perjanjian yang baru, Kristus, imam besar kita, melayani di sebelah kanan Allah. Satu bait suci ada di dunia ini dan yang satu lagi ada di surga. Lebih jauh, kemah suci yang dibangun oleh Musa dibangun sesuai pola atau contoh. Tuhan menuntun dia. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Dan sekali lagi perintah diberikan, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dan Rasul Paulus berkata bahwa kemah suci yang pertama itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan. Bahwa bilik yang kudusnya adalah melambangkan apa yang ada di surga. Bahwa imam yang mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum adalah gambaran dari bayangan dari apa yang ada di surga. Dan bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.